Alia, gadis yatim piatu berusia 22 tahun yang bekerja sebagai perawat lansia di Jakarta, dikejutkan oleh tawaran mengejutkan menjadi istri kontrak selama 1 tahun dari Tuan Ryan, pria 38 tahun yang tampan, dingin dan penuh rahasia. Imbalannya, 8 juta per bulan. Demi membiayai pengobatan adik satu-satunya yang sakit keras, Alia menyetujui perjanjian itu. Tapi sejak malam pertama, ia menyadari bahwa pernikahan ini hanyalah bagian dari skenario besar. Tuan Ryan bukan pria biasa, dan Alia bukan hanya istri kontrak, tapi pion dalam permainan kekuasaan dan dendam masa lalu. Hari itu Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena matahari yang menyengat, tapi juga karena isi kepala Alia yang penuh beban. Sepulang kerja dari rumah sakit, ia langsung menuju rumah besar di kawasan elit tempatnya bekerja, sambilan sebagai perawat lansia. Nenek Salma, majikannya, sedang sakit keras dan butuh perawatan khusus. Tapi entah kenapa, hari itu suasana rumah terasa berbeda. "Alia, Tuan Ryan ingin bicara," kata salah satu pembantu rumah itu. Pelan, Alia tertegun. "Tuan Ryan?" Cucu dari Nenek Salma yang selama ini hanya muncul sekilas, pria tinggi dan tampan yang selalu berpakaian rapi dan berbicara seperlunya. Ia jarang di rumah, dan kalaupun muncul, aura dinginnya seperti menyelimuti seluruh ruangan. Pria itu terlalu misterius, dan bagi Alia, terlalu jauh dari dunia sederhananya. Alia melangkah pelan ke ruang kerja. Saat pintu dibuka, aroma parfum mahal langsung menyapa hidungnya. Di balik meja, duduk pria itu, tegas. Tatapannya tajam, tapi suaranya tenang saat bicara. "Duduklah." Alia menurut. Jantungnya berdegup tak karuan. "Alia, aku akan bicara langsung saja. Aku butuh kamu untuk menikah denganku," ucap Ryan, datar. Alia nyaris tertawa. "Maaf Pak, ini semacam lelucon. Ini serius, pernikahan kontrak, selama 1 tahun. Kamu akan mendapatkan kompensasi 80 juta per bulan. Tapi ada syaratnya, tidak boleh jatuh cinta, tidak boleh membocorkan apapun keluar, dan kamu harus tinggal di rumah ini." Kata-kata itu menampar Alia seperti ombak besar. Otaknya menolak, tapi pikirannya langsung teringat adiknya, Arman, yang terbaring lemah di rumah sakit, menunggu operasi jantung yang biayanya mustahil ia tanggung sendiri. "Kenapa saya?" bisiknya hampir tak terdengar. Ryan memandangnya tajam. "Karena kamu orang luar yang bisa dipercaya, dan kamu butuh uang. Aku juga butuh seseorang yang tidak akan mencampuri urusan pribadiku. Ini murni kesepakatan bisnis." Alia menunduk. Otaknya terus memutar berbagai kemungkinan. Hati kecilnya berontak, tapi wajah Arman selalu muncul di bayangannya. Jika ia menolak, Arman mungkin tak punya banyak waktu lagi. Tapi jika ia menerima, ia tidak tahu kemana hidupnya akan dibawa. "Apa saya boleh berpikir dulu?" tanyanya pelan. "Kamu punya waktu 2 hari, jawab Ryan. Setelah itu, penawaran ini hilang. Alia bangkit, menunduk sopan, dan melangkah keluar. Tapi langkahnya terasa berat. Dunia seolah berubah. Tawaran itu menggoda sekaligus menakutkan. Ia tahu, jika menerima, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan entah kenapa, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa ini bukan sekadar pernikahan kontrak biasa. Ada sesuatu di balik tatapan Tuan Ryan. Sesuatu yang gelap dan berbahaya. 2 hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Alia duduk di bangku kayu depan rumah sakit, menatap langit sore yang berubah jingga. Di tangannya, amplop putih berisi hasil pemeriksaan terakhir adiknya. Kondisinya makin menurun, dan operasi harus dilakukan dalam 2 minggu ke depan. Biaya yang diminta rumah sakit, 200 juta lebih. Uang yang bahkan dalam mimpinya pun terasa mustahil. Pikiran Alia berkecamuk sepanjang malam. Sampai akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan ke nomor yang diberikan Ryan. "Saya setuju." Pernikahan itu berlangsung 4 hari kemudian, tanpa pesta, tanpa gaun putih, tanpa tawa keluarga. Hanya ada mereka berdua, seorang penghulu, dan selembar kertas yang mengikat 2 orang asing dalam perjanjian kaku.
Alia kini resmi menjadi Nyonya Ryan. Tapi alih-alih merasa istimewa, ia justru merasa kosong. Rumah mewah itu terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu dingin. Bahkan pelayan-pelayan di dalamnya hanya bicara seperlunya. Seolah mereka pun tahu, ini bukan rumah biasa. Ini bukan pernikahan biasa. Ryan tetap sama. Dingin, sibuk, nyaris tak menyapa. Di hari pertama pernikahan, Ryan hanya mengatakan, "Kamar kamu di lantai 2, sebelah timur. Kita tidak perlu pura-pura menjadi pasangan mesra. Jalani saja sesuai kontrak." Alia mengangguk pelan, menahan getir di dada. Ia bahkan belum tahu siapa sebenarnya pria ini. Apa pekerjaannya? Mengapa ia begitu tertutup? Kenapa bisa-bisanya memilih perempuan seperti dirinya untuk dijadikan istri kontrak? Hari-hari berikutnya terasa aneh. Alia menghabiskan waktu dengan membaca buku, merawat taman kecil di belakang rumah, atau mengamati para pelayan yang tampak terlalu berhati-hati. Namun, ada satu orang yang membuatnya tak nyaman. Mira, wanita muda, berpenampilan rapi dan angkuh itu adalah sekretaris pribadi Ryan. Setiap kali datang, Mira selalu menatap Alia dengan sinis, seolah menertawakan posisi Alia yang hanya istri di atas kertas. "Kamu pikir kamu istimewa hanya karena sudah jadi Nyonya Ryan?" bisiknya suatu pagi saat mereka berpapasan di dapur. "Kamu bukan siapa-siapa. Dia bisa menyingkirkanmu kapan pun." Alia terdiam, tapi hatinya mulai dihantui tanda tanya. Apa maksud Mira? Dan kenapa semua orang di rumah ini seperti menyembunyikan sesuatu? Malamnya, saat hendak tidur, Alia iseng berjalan menyusuri lorong-lorong rumah. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu kayu tua yang tampak tak pernah dibuka. Ia mendekat, mencoba memutar gagangnya, tapi terkunci. Dari celah bawah pintu, terlihat samar bayangan tumpukan berkas dan foto. Alia menggigit bibir. Rumah ini menyimpan rahasia, dan pernikahan ini mungkin bukan sekadar kontrak. Hari ke-7 menjadi Nyonya Ryan, dan Alia masih merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap sudut rumah ini dingin, bukan karena Aci, tapi karena suasananya. Terlalu tenang, terlalu rapi, terlalu penuh teka-teki. Pagi itu, Alia duduk di teras belakang, mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca. Tapi pikirannya terus kembali ke pintu kayu tua yang terkunci di ujung lorong. Sejak malam itu, rasa penasarannya tumbuh makin besar. Apa yang disembunyikan Ryan di sana? Sore harinya, saat semua pelayan sibuk membersihkan lantai bawah, Alia kembali ke sana. Ia mencoba gagangnya, masih terkunci. Tapi kali ini, ia lebih nekat. Ia mengambil pin rambut dari kepalanya, mencoba mencongkel lubang kunci, seperti adegan film yang pernah ia tonton. Sial, kunci itu terlalu rapat. Tiba-tiba dari balik lorong terdengar suara langkah kaki. Alia panik dan langsung mundur. Ryan muncul dengan wajah datar, namun sorot matanya tajam. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya pelan, tapi jelas ada ketegangan dalam nada suaranya. Alia menunduk, berusaha bersikap biasa. "Maaf, aku hanya jalan-jalan. Rumah ini terlalu besar, jadi aku penasaran." Ryan tak menjawab. Ia hanya menatap Alia beberapa detik, lalu berkata dengan dingin, "Jangan pernah ke area ini lagi. Ada aturan dalam rumah ini, dan aku harap kamu tahu batasmu." Setelah itu, ia pergi begitu saja. Alia terpaku di tempat. Hatinya mencelos. Tatapan mata Ryan tadi bukan sekadar marah. Itu semacam peringatan. Ancaman. Malamnya, Alia tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil memeluk lutut, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi bayangan pintu terkunci dan sikap Ryan terus menghantui. Ia mulai menyadari, ia tinggal di rumah seseorang yang tak ia kenal sama sekali, dan yang jelas menyimpan sesuatu yang besar. Esok harinya, Alia mendengar dua pelayan berbisik di dapur saat mereka pikir ia tak ada. Kalau sampai dia tahu, bisa bahaya. Ibu Salma dulu juga pernah ke sana sebelum sakit. Jangan sembarangan ngomong. Dinding rumah ini bisa dengar. Alia mematung di balik dinding, napasnya tercekat. Apa maksudnya?
Apa hubungannya dengan nenek Salma yang kini hanya terbaring di lantai atas? Dan sejak kapan dinding rumah bisa mendengar? Hari-hari berikutnya, Alia makin berhati-hati, tapi rasa penasaran dalam dirinya tak bisa dibendung. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang berkaitan dengan ruang terkunci, kondisi nenek Salma, dan Ryan. Ia mulai mencatat jam-jam Ryan keluar rumah, kebiasaan pelayan, bahkan mendengarkan bisikan-bisikan aneh yang kadang terdengar dari lantai atas tengah malam. Sampai akhirnya, suatu malam, ia melihat Ryan berdiri lama di depan pintu kayu itu. Tangannya memegang kunci, tapi ia tak membukanya. Ia hanya berdiri, menatap, dengan wajah yang tak bisa ditebak. Sedih, marah, dan takut. Semuanya bercampur. Alia menggigil. Ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Dan mungkin ia sudah masuk terlalu jauh. Sudah 2 minggu Alia tinggal di rumah megah itu. Tapi kenyamanan tak pernah benar-benar hadir. Semakin hari, rasa penasaran dan kecemasan seperti perlahan mencekik lehernya. Hari itu, Ryan pergi sejak pagi. Alia melihatnya mengenakan setelan hitam dan membawa koper kecil. Keluar kota, 2 hari. Ucapnya singkat. Kesempatan. Dengan hati-hati, Alia menyusuri kembali lorong tempat pintu tua itu berada. Ia tahu, kali ini ia harus lebih cerdas. Ia mencoba mencari kunci cadangan di ruang kerja Ryan. Setelah 2 jam mengobrak-abrik laci dengan degup jantung tak karuan, ia menemukannya. Gantungan kunci perak dengan ukiran huruf R. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu. Klik, pintu terbuka. Ruangan itu penuh debu dan aroma kayu tua. Di sudut, ada meja besar dengan tumpukan map, foto, dan buku catatan. Di dinding, tergantung potret seorang wanita muda berhijab. Wajahnya lembut, tapi sorot, matanya tajam. Alia melangkah mendekat. Di bawah foto, tertulis, Fatimah binti Nasar, 1949-2018. Fatimah? Alia membuka salah satu map di meja. Matanya membesar saat melihat isinya. Salinan surat nikah, surat keterangan kematian, foto-foto Fatimah bersama Ryan. Ada juga dokumen kontrak pernikahan. Sama seperti kontraknya. Alia tercekat. Wanita ini, dulunya juga istri kontrak. Tangannya gemetar saat membaca baris-baris kalimat di surat itu. Dalam hal terjadi pelanggaran atau pembatalan sepihak, pihak perempuan akan kehilangan hak penuh terhadap kompensasi. Kerahasiaan, masa lalu dan identitas pihak laki-laki wajib dijaga. Dan apabila salah satu pihak mengetahui isi dokumen pribadi tanpa izin, maka Alia menutup map itu dengan tergesa. Kepalanya berputar. Fatimah, adakah hubungannya dengan nenek Salma yang kini sakit? Apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita itu? Di bawah meja, Alia menemukan kotak besi kecil, terkunci, tapi di sampingnya ada buku catatan. Ia buka halaman pertama. Fatimah bukan hanya istriku, ia saksi dari semua kekacauan ini. Aku tak pernah berniat menyakitinya, tapi waktu tidak bisa diulang. Alia membaca kalimat itu berkali-kali. Di halaman lain tertulis, Nenek Salma tahu segalanya, tapi dia memilih diam demi keselamatan cucunya. Kalimat itu terpotong, seolah seseorang menghentikan tulisan itu dengan paksa. Alia terduduk, tubuhnya lemas, otaknya penuh tanya. Siapa sebenarnya Ryan? Apa yang telah ia lakukan pada Fatimah? Dan kenapa semua orang seperti menutup-nutupi hal ini? Tiba-tiba, suara pintu depan terdengar dibanting keras. Alia melompat panik. Ia mengintip dari jendela ruangan. Mobil Ryan ada di depan rumah. Dia kembali. Lebih cepat dari perkiraan. Dengan napas memburu, Alia mengembalikan semua ke tempat semula. Ia mengunci pintu, menghapus jejak, lalu berlari ke kamarnya, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, Ryan masuk ke rumah, wajahnya gelap. Ia membuka dasi dengan kasar, lalu naik ke lantai atas. Alia mengintip dari celah pintu.
Ryan berhenti di lorong depan pintu terkunci itu. Tangannya mengepal. Ia menatap gagang pintu seperti merasakan ada yang berubah. Dan saat itu ia berbisik pelan, "Fatima, maafkan aku." Alia menutup pintunya pelan, menahan napas. Air matanya mulai mengalir, tanpa tahu kenapa. Pernikahan ini bukan sekadar kontrak. Ini labirin penuh luka. Dan ia sudah terjebak di dalamnya. Sejak malam itu, Alia tak bisa tidur nyenyak. Setiap detik terasa seperti menunggu bom meledak. Ia yakin Ryan mencium ada yang berubah. Sorot matanya tajam, ucapannya tak lagi datar, dan cara dia memperhatikan Alia berbeda. "Kamu ngapain?" "Aja kemarin waktu aku pergi," tanya Ryan saat sarapan, sambil menatap langsung ke mata Alia. Pertanyaan sederhana itu membuat tangan Alia gemetar saat memegang sendok. "Cuma di kamar. Nggak kemana-mana," jawabnya cepat. Ryan hanya mengangguk, tapi tatapannya seolah menelanjangi batin Alia. Ia tahu, dan Alia tahu, Ryan tahu. Sejak itu rumah terasa seperti penjara. Pelayan-pelayan mulai bersikap lebih hati-hati saat ada Alia. Seolah mereka diberi peringatan agar tidak bicara terlalu banyak. Bahkan Bu Siti, yang biasanya ramah, kini memilih menghindar. Di tengah tekanan itu, Alia kembali ke lantai atas, mendampingi nenek Salma yang masih terbaring. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan nenek tua itu yang sudah keriput dan lemah. "Nek," bisiknya pelan. "Tolong, kalau nenek bisa dengar, beri aku petunjuk. Aku takut. Aku nggak tahu siapa yang bisa aku percaya." Tiba-tiba, jari nenek Salma bergerak. Sedikit, tapi cukup membuat napas Alia tercekat. "Nenek?" Kelopak mata nenek Salma terbuka perlahan. Bibirnya bergetar. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi jelas. "Ryan, bukan seperti yang kamu kira." Alia langsung menunduk lebih dekat. "Apa maksud nenek?" "Dia disuruh mereka mengikat kamu. Karena..." Kalimatnya terpotong oleh napas berat. Lalu tubuhnya kembali lemah, tertidur. Alia menahan tangis. Apa maksudnya disuruh? Siapa mereka? Dan kenapa Ryan mengikat dirinya? Malam itu, saat semua tertidur, Alia memberanikan diri kembali membuka catatan di meja kamarnya. Ia mencoba mencocokkan tanggal-tanggal di buku catatan, Ryan dan artikel berita di internet. Dan disinilah semuanya mulai terlihat. Fatimah, istri pertama Ryan, meninggal secara misterius 3 tahun lalu, hanya 2 bulan setelah menikah. Tak ada berita besar, hanya satu catatan di koran lokal. Wanita muda ditemukan tak bernyawa di kediamannya, dugaan serangan jantung mendadak. Namun yang janggal, ada komentar dari tetangga yang sempat menyebut, dia sering menangis, seperti ketakutan. Pernikahan mereka aneh sekali. Alia membaca itu berulang kali. Nafasnya sesak, tangannya dingin. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk tanpa nama pengirim, keluar dari rumah itu. "Sebelum kamu jadi korban berikutnya." Alia terdiam. Layar ponselnya gelap, tapi hatinya lebih gelap. Besoknya, Ryan berdiri di depan kamarnya, membawa sebuah map. "Ini perpanjangan kontrak," katanya tanpa ekspresi. 3 bulan ke depan, dengan bayaran 2 kali lipat. Ia meletakkan map itu di meja, lalu berbalik. Sebelum keluar, ia menoleh dan berkata, pelan, "Tapi kali ini, kamu nggak boleh macam-macam lagi, Alia. Aku serius." Pintu tertutup. Alia menatap map itu seperti menatap jebakan maut. Bayaran 2 kali lipat? Setelah semua ini? Hatinya menjerit, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Apa sebenarnya yang Ryan incar darinya? Siapa mereka yang disebut Nenek Salma? Dan akankah Alia bisa selamat? Alia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, memandangi map perpanjangan kontrak di atas meja. Matanya sembab, pikirannya kacau. 3 bulan lagi, dengan bayaran 2 kali lipat. Itu bukan tawaran. Itu ancaman. Ryan tahu ia sudah terlalu jauh terlibat.
dan satu-satunya jalan keluar adalah patuh. Tapi Alia tidak bisa diam. Ia tahu sekarang hidupnya benar-benar dalam bahaya. Malam itu, ia mengirim pesan balasan ke nomor misterius yang semalam memperingatkannya. Siapa kamu? Apa yang kamu tahu tentang Ryan? Tak lama, balasan masuk. Kamu bukan korban pertama, tapi kamu bisa jadi yang terakhir. Kalau tetap tinggal. Jantung Alia berdegup cepat. Kenapa aku? Apa yang dia inginkan dariku? Balasan selanjutnya membuat tubuh Alia membeku. Karena kamu, anak dari Fatimah. Alia menjatuhkan ponselnya. Apa? Ia menertawakan pesan itu. Absurd, tak masuk akal. Tapi makin ia pikirkan, makin banyak kepingan yang cocok. Wajah Fatimah di foto, itu yang terasa familiar. Kenapa nenek Salma sangat menyayanginya? Kenapa Ryan tak pernah benar-benar menyentuhnya? Dan kenapa ia merasa seolah selalu diawasi, bukan dicintai? Alia segera mencari dokumen-dokumen lamanya. Akta lahir. Surat dari ibunya yang sudah lama meninggal karena kecelakaan. Semuanya kabur. Terlalu kabur. Seolah seseorang sengaja membuatnya kabur. Ia mengirimkan foto akta lahir itu ke nomor misterius itu. Tak lama kemudian, balasan datang. Ibumu memang meninggal saat kamu masih bayi, tapi bukan karena kecelakaan. Dia kabur dari rumah Ryan waktu itu. Tapi mereka menemukannya. Dan sejak itu, kamu menghilang. Ryan mencarimu selama bertahun-tahun. Dan sekarang, dia berhasil, tanpa kamu sadari. Alia mematung. Ia bukan hanya istri kontrak. Ia adalah darah daging dari Fatimah, istri pertama Ryan. Tapi kenapa Ryan menikahi aku? Lagi-lagi pesan masuk. Karena kamu kunci warisan besar keluarga Nasar. Karena kamu ahli waris sah. Dan satu-satunya cara mengendalikan kamu adalah dengan menikahimu. Pikiran Alia hancur. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan benang, tak kasat mata. Semua kehangatan, perlindungan, bahkan perhatian Ryan. Semuanya skenario. Bukan karena cinta, tapi karena rencana. Dan ketika ia pikir semuanya sudah cukup menghancurkan, Ryan masuk ke kamarnya malam itu. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Alia yang masih duduk membeku dengan mata merah. Alia, katanya tenang, kamu udah tahu ya? Alia tak menjawab. Ryan mendekat, duduk di lantai di hadapannya. Maaf kalau semua ini terasa manipulatif, tapi aku nggak punya pilihan. Aku cuma mau melindungi kamu dari mereka. Mereka siapa? Suara Alia bergetar. Keluarga Nasar. Merekalah yang menyebabkan ibumu mati. Mereka juga yang menuntut aku untuk menemukan kamu, atau aku akan bernasib sama. Alia menatapnya tajam. Jadi kamu menikahi aku demi menyelamatkan dirimu sendiri? Ryan tak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Air mata Alia jatuh. Kalau kamu benar-benar mau melindungiku, bisiknya, seharusnya kamu tidak mempermainkan hidupku. Seharusnya kamu jujur dari awal. Ryan berdiri, wajahnya muram. Aku akan pergi pagi besok. Kalau kamu masih di sini saat aku kembali, kita akan bicara lagi. Tapi kalau kamu memutuskan pergi, dia berhenti sejenak. Aku harap kamu bisa tetap hidup. Ryan keluar, meninggalkan Alia dengan napas tersengal. Tubuhnya gemetar, pikirannya penuh. Ia harus memilih, bertahan demi uang dan keamanan semu, atau kabur, menghadapi dunia yang memburunya sejak lahir. Tapi satu hal pasti, Alia bukan lagi gadis kampung biasa. Ia tak adalah warisan yang selama ini mereka sembunyikan. Dan sekarang semua orang ingin memilikinya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit saat Alia berdiri di ambang gerbang besar rumah keluarga Nasar. Sebuah koper kecil di tangannya, dan napas panjang tertahan di dadanya. Ia memutuskan untuk pergi. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan manipulasi. Pelan-pelan, ia melangkah keluar. Dunia di luar pagar terasa asing, tapi untuk pertama kalinya, Alia merasa bebas. Meski setiap langkah terasa berat, itu adalah langkah menuju hidupnya,
Sendiri beberapa hari berlalu. Alia tinggal di rumah singgah perempuan, jauh dari pusat kota. Ia menghilang dari radar siapapun yang mengenalnya, termasuk Ryan. Namun diam-diam, ia masih menyimpan satu hal, salinan dokumen warisan ibunya, dokumen yang menunjukkan bahwa harta keluarga Nasar sah milik ibunya, dan sekarang milik Alia. Ia sempat berpikir untuk membalas, untuk menuntut, untuk mengambil alih segalanya, tapi apa gunanya balas dendam jika hanya menggantikan satu penderitaan dengan penderitaan lain? Hingga suatu malam, seseorang mengetuk pintu rumah singgah. Alia, yang sedang menulis di buku catatannya, menoleh dengan curiga. Saat pintu dibuka, ia mendapati Ryan berdiri di sana. Rambutnya berantakan, matanya sembab, dan tubuhnya tampak kelelahan. "Aku nggak datang buat memaksa kamu kembali," katanya pelan. "Aku cuma mau bilang, aku benar-benar minta maaf." Alia tak menjawab. Ia hanya diam, menatap pria itu dengan mata penuh luka yang belum sembuh. "Aku kehilangan banyak hal dalam hidup ini," lanjut Ryan. "Ibuku, istri pertama, dan sekarang kamu. Tapi dari semua kehilangan itu, yang paling menyakitkan adalah kehilangan kepercayaan seseorang yang tulus." Ia menunduk, menghela napas. "Kamu bebas, Alia. Aku udah cabut semua kontrak, semua dokumen. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau, dan gak akan ada yang mencarimu lagi." Alia perlahan mendekat. Matanya masih berkaca-kaca. Tapi kini tak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya luka yang perlahan berubah menjadi pelajaran. "Aku gak benci kamu," ucapnya pelan. "Tapi aku juga gak bisa kembali ke hidup yang bukan milikku." Ryan mengangguk. Ia menerima jawaban itu. "Kamu akan baik-baik saja?" "Mu," katanya tersenyum lirih. "Karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Ryan pergi. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak menangisinya. 2 tahun kemudian. Alia berdiri di sebuah panggung kecil. Ia mengenakan blazer sederhana dan membawa mikrofon. "Nama saya Alia Fatimah," katanya. Disambut tepuk tangan kecil dari para hadirin. "Saya pendiri Lembaga Pelindung Perempuan Terjebak Kontrak Nikah dan Kekerasan Psikologis." Wajahnya tegar, suaranya mantap. "Saya pernah menjadi seseorang yang hidup di balik jeruji emas. Saya pernah merasa tak punya pilihan. Tapi saya belajar bahwa kita semua punya hak untuk menentukan hidup sendiri." Ia tersenyum. Dan di barisan belakang ruangan, seorang pria berdiri dengan tenang, menatap dari kejauhan. Ryan. Mereka tak lagi saling memiliki, tapi saling menghargai. Karena pada akhirnya, cinta yang paling tulus adalah melepaskan, demi kebaikan orang yang kau sayangi.